Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut dan Allah ingatkan itu, fabima rahmatim minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan dengan rahmat dari Allah engkau lunak kepada mereka. Kalau saja engkau kasar, keras hati, niscaya mereka akan berlari meninggalkanmu. Maka maafkanlah, beristighfarlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan mereka. Jika kamu telah berazam, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat agung, lunak, mudah, dekat dengan para sahabatnya kaum mukminin, dan itu murni karena rahmat Allah kepada beliau. Fabima rahmatin minallah, benar-benar itu rahmat dari Allah. Oleh karena itu para ulama jelaskan kenapa ada tambahan ma di dalam ayat itu, fabima rahmatin minallah. Kenapa Allah tidak sebutkan fabirahmatin minallah, tapi yang Allah sebutkan fabima rahmatin minallah? Karena ma di situ adalah untuk menambahkan makna. Tambahan makna yang dimaksud di dalam ayat adalah takkid, memperjelas, menekankan. Dan salah satu bentuk penekanan di dalam bahasa adalah pengulangan, diulang untuk menekankan makna yang dikehendaki. Maka takdirul ayat, makna ayat, fabirahmatin minallah lintalahum, fabirahmatin minallah lintalahum, benar-benar dengan rahmat Allah semata engkau itu lunak kepada mereka. Benar-benar karena rahmat Allah engkau itu menjadi lunak kepada mereka. Perkaranya adalah rahmat, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sehingga dia menjadi seorang mukmin yang lunak kepada yang lain, mudah, menyenangkan, orang simpati dan cinta, sayang dan menyenangi dirinya. Itu rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan rahmat itu, tutur kata beliau sangat indah dan mulia, menyejukkan hati. Sikap dan perbuatan beliau membuat para sahabatnya semakin cinta, semakin sayang dan segan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Syu'ara pula Allah katakan kepada nabinya, wakhfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin.
dan tundukkan sayapmu itu kepada yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Artinya, lemah lembutlah engkau kepada mereka dalam bermuamalah kepada mereka semua. Lunakkan dirimu, perbaiki tutur katamu, lunakkan sikap dan perbuatanmu. Jadikan orang itu simpati, senang, mau mendengar dan dekat denganmu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tundukkan sayapmu, tawadhu'lah kepada kaum mukminin yang mengikutimu. Itu pula yang Allah sebutkan kepada Musa dan Harun alaihimassalam saat Allah perintah keduanya mendatangi Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datangi Fir'aun oleh kalian berdua. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan, sampaikan kepadanya tutur kata yang lemah lembut, yang baik. Semoga dengan itu Fir'aun mau sadar atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam berdakwah, Allah ajarkan kepada Musa dan Harun alaihimassalam untuk lentur, lunak, baik dalam tutur katanya, adab dalam berbicara, bukan dengan kalimat-kalimat yang tajam, bukan dengan ungkapan-ungkapan yang keras, tetapi dengan sikap, perbuatan, dan ucapan-ucapan yang baik, yang lunak, meluluhkan hati orang yang engkau dakwahkan. Oleh karena itu pula Allah sebutkan tentang nabinya Khalil, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tamtahi la arjumannak wahjurni maliya. Ketika ayahnya menyampaikan kepada beliau, apa kamu benci dengan sesembahan kami, wahai Ibrahim? Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, akan aku rajam engkau dan tinggalkan aku. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Salamun alaik, kata Ibrahim alaihissalam, dan aku akan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Di dalam ayat, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, adab dan akhlak seorang nabi yang mulia tampak itu dalam tutur katanya kepada ayahnya, di mana beliau memanggil ayahnya ya abadi, panggilan kehormatan, panggilan yang tampak di situ sang anak begitu cintanya dan sayang kepada ayahnya. Ya abadi, wahai ayahandaku. Bukan dengan ungkapan-ungkapan yang keras ataupun tajam. Demikian pula Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada ayahnya, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu yang itu belum datang kepadamu. Tersirat di dalam ayat tersebut bahwa Ibrahim alaihi salam mengakui ayahnya seorang yang berilmu, punya ilmu. Hanya saja dalam perkara ini ada yang belum beliau ketahui, dan itu adab, tutur kata yang lemah lembut di dalam berdakwah. Beliau tidak mengatakan engkau jahil, engkau bodoh, tidak mengerti ini dan itu. Dengarkan, ini ilmu yang aku tahu. Siapa yang akan mau mendengar jika dakwah seperti itu? Tapi lihat Ibrahim,
Ja'ani minal ilm ma lam ya'tika. Aku tahu ilmu datang kepadaku yang itu belum sampai kepadamu. Berarti ayahnya seorang yang berilmu dan itu diakui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lunak dan lemah lembut dalam tutur kata, berdampak besar, pengaruhnya begitu besar, kebaikan akan lahir darinya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasul SAW mengucapkan Assalamu alayka ya Muhammad, yang artinya racun, kebinasaan atau kematian bagimu wahai Muhammad. Terkesan itu Assalamu alaikum. Aisyah faham dan mendengar itu, sehingga Aisyah jawab kepada mereka, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Atas kalian kematian itu, laknat Allah kepada kalian, murka Allah untuk kalian semua. Mendengar itu Rasulullah SAW sampaikan, mengajari Aisyah radhiyallahu anha, mahlan ya Aisyah, tenangkan dirimu wahai Aisyah. Alaiki birrifqi wa iyyaki wal unf wal fuhsh. Hendaknya dirimu selalu berlemah lembut. Jauhkan dirimu dari sifat keras, watak yang keras, dan perkataan yang keji. Qalat awalam tasma' ma galu. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Aku berkata itu karena mereka mendoakan kejelekan bagimu. Rasul katakan, awalam tasma'i ma qultu. Anti, tidakkah mendengar apa yang aku ucapkan? Aku sudah menjawab kepada mereka, wa alaikum, cukup. Fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Doaku kepada mereka Allah kabulkan, doa mereka atas diriku tidak akan Allah kabulkan. Dalam keadaan itu menghadapi Yahudi, Rasul ajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berlemah lembutlah, jangan berkata-kata keji. Cukup kamu jawab wa alaikum, terlebih kepada mukminin, terlebih kepada saudara-saudaramu, kepada tetanggamu, berlunaklah dan berlemah lembutlah kepada mereka. Di dalam riwayat lain Rasulullah katakan kepada Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, Allah itu sangat lembut dan sangat mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan, dalam segala permasalahan. Yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'alal unf. Allah berikan banyak maslahat dengan kelemah lembutanmu, dengan lunakmu, yang itu tidak akan Allah berikan dengan kekasaranmu, dengan kekerasanmu. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan tidak Allah berikan kebaikan itu pada sifat-sifat yang lain. Begitu besarnya maslahat yang Allah berikan ketika seorang hamba itu berlemah lembut dan lunak. Maka ingatlah selalu saat di hadapanmu kamu ingin menuangkan emosimu,
kamu ingin meledak sehingga bertindak kasar, berbuat keras, berucap dengan kata-kata yang tajam dan tidak baik, ingat-ingatlah, jika kamu lunak, jika kamu berlemah lembut, hasilnya jauh berbeda, banyak kemaslahatan, banyak kebaikan yang akan Allah berikan jika engkau mau berlemah lembut, dan itu tidak akan Allah berikan kalau kamunya keras dan kasar. Di dalam hadis Jarir, di riwayat Jarir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sebutkan, man yuhramur rifqa yuhramul khair, maka seorang hamba yang diharamkan dari lemah lembut, diharamkan dari lunak, gak bisa lunak, sulit untuk berlemah lembut, wataknya kasar, sifatnya keras, keras hatinya, tutur katanya selalu tajam, menyakitkan hati, sikap dan perbuatannya membuat orang lari dan tidak mau mendekat kepadanya, dia sungguh telah terharamkan dari segala kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimukumullah. Bukan hanya dengan sunnah qauliyah, bukan hanya dengan kata-kata ajaran Rasulullah SAW, tapi itu pula yang beliau contohkan dalam perbuatan beliau, muamalah beliau sehari-hari bersama para sahabatnya. Dalam hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu, kami pernah safar suatu ketika bersama Rasul SAW, sampai kemudian ketika singgah di suatu tempat, kami diminta oleh Rasulullah SAW untuk mendatangkan air wudhunya. Beliau berwudhu, lalu dikumandangkan sholat. Setelah sholat, beliau mendapati seseorang sedang duduk jauh di tepi masjid sana. Maka Rasul datangi orang itu. Rasul sampaikan kepadanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum. Ya fulan, kenapa engkau tidak ikut sholat bersama kami? Orang itu menjawab, asobatni janabah walama. Ya Rasulullah, aku junub. Aku sedang janabat dan tidak mendapati air untuk mandi. Sehingga beliau menunggu dan tidak bisa ikut sholat. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Rasul katakan, cukup bagimu tanah, kamu bisa bertayamum dengannya. Hadis kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengajarkan mulatafah warifq fil inkar. Bagaimana Rasul berlemah lembut, bagaimana beliau lunak dalam mengingkari dan menasihati orang. Kenapa engkau tidak ikut sholat bersama kami? Jauh beda kalau kemudian walaupun dengan tujuan yang sama, dengan kata-kata yang tajam, kamu gak ngelihat orang sholat, dasar, duduk-duduk saja, gak ikut sholat, kamu ini orang bagaimana, dan semisalnya. Siapa yang mau mendengar? Tapi lihat Rasulullah SAW, contoh, kenapa engkau tidak ikut sholat bersama kami? Lunak, lemah lembut. Karena itu memang yang Allah berikan kepada beliau. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, fannas muhtajun
ila mudarat warifq. Manusia, orang sangat butuh untuk kita bermudarat dan berlemah lembut kepada mereka. Lemah lembut, lunak dalam berbicara, lemah lembut dalam menyampaikan sesuatu kepadanya. Mudarat, korbankan duniamu demi kemaslahatan dakwah, korbankan dirimu bahkan untuk kepentingan dakwah. Itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadzal asr asrur rifqi was sabr wal hikmah. Zaman ini diucapkan oleh seorang imam, diucapkan oleh seorang mufti, Syekhul Islam fi hadzal zaman, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Zaman ini adalah zaman yang dibutuhkan sangat adalah kelemah lembutan. Yang dibutuhkan sangat adalah kita sabar menghadapi orang, hikmah di dalam berdakwah. Laisa asrus syiddah, sudah bukan zamannya sekarang untuk kamu keras. Sulit dan berat untuk kamu keras menghadapi orang, lemah lembutlah. Terlebih ahlu sunnah yang begitu sedikit, terlebih begitu asing sunnah itu di mata kaum muslimin. Zaman ini yang dibutuhkan adalah kelemah lembutan, kesabaran, dan hikmah. Itu yang seharusnya ada pada setiap da'i. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, artinya bermuamalahlah. Muamalah, interaksi antara kalian satu dengan yang lainnya layaknya saudara kandung, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling memuliakan. Yang tua menyayangi yang adiknya, yang adiknya menghormati yang kakaknya. Demikian muamalah kalian penuh cinta dan kelemah lembutan. Hendaklah kalian selalu lunak kepada saudara kalian dan selalu berta'awun dalam perkara khair. Dengan itu hati kalian akan suci. Dengan itu hati kalian akan bersih. Nasihah bikulli hal, bernasehatlah selalu, ingin kebaikan untuk saudara-saudaramu. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Aqimissalah.